Suara saya udah kedengaran adik-adik semua? Marcella? Kedengaran, Sudah, Pak. sudah ya? Ya. Suaranya jelas ya? Nggak terputus-putus ya? Sorry tadi keluar telepon dari kantor, sehingga saya harus menjawab dulu telepon saya. Oke, kita mulai aja. Hari ini saya akan bahas 2 chapter, lalu nanti kita bahas tugas 2 minggu setelahnya, ya. Jadi selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, adik-adikku yang saya hormati. Kita akan mulai perkuliahannya. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa perkuliahan kita ini untuk yang minggu ini akan kita bahas terkait tentang bisnis analisis dan accounting analisis, chapter 1 dan chapter 2. Jadi poin nanti akan saya sampaikan adalah tugas yang ada di Google Classroom itu sebenarnya adalah untuk memberikan mekanisme aktivitas, ya, aktivitas dari kalian di dalam untuk mendapatkan nilai yang saya bisa berikan kepada kalian, karena aktivitas itu 50%. Jadi nanti kalau kalian UTS dan UAS itu hanya 25%. Nanti juga ada ada tugas kelas dan ada tugas kelompok. Ya, kemarin sudah dibagi atas 3 kelompok, ya. 3 kelompok itu nanti kelompoknya itu akan mempresentasikan di minggu keempat, atau kalau dari waktu sekarang tanggal 5 berarti tanggal 19 akan dibahas, tanggal 19 Oktober. Dipresentasikan kelompok 1 akan presentasi tentang bisnis analisis, kelompok 2 akan membahas terkait accounting analysis, kelompok 3 akan membahas financial analysis. Nah, topik hari ini ada 2, yaitu business analysis dan accounting analysis. Untuk financial analysis minggu ketiga. Nah, topik yang dibahas itu 3, cuman objek yang akan dipelajari atau yang akan dibuat tugasnya adalah untuk masing-masing itu satu perusahaan yang sama. Artinya perusahaan yang sama di sini artinya tidak terbatas pada beberapa perusahaan, tapi kita harus memilih satu perusahaan, yaitu perusahaan farmasi, industri farmasi. Industri farmasi itu terdiri dari beberapa perusahaan. Nah, nanti dalam hal menentukan perusahaannya silakan kepada kalian kesepakatan kelompok. Karena itu nanti saran saya sih kalian harus mencarinya melalui Google, Bursa Efek Jakarta, sehingga kalau boleh mencari perusahaan di industri farmasi satu saja yang sudah go public, ya, yang sudah go public, sehingga gampang untuk mendapatkan data-data yang akan kita gunakan untuk analisis, gitu ya. Jadi nanti kalian ada 10 orang satu kelompok, nanti saling mencari aja informasinya, jangan sampai ada yang tidak bertugas. Nanti ada poin-poinnya sendiri. Nah, nanti di minggu keempat kalian harus presentasi. Ya, presentasi di sini adalah presentasi yang sifatnya kelompok. Jadi tidak boleh ada yang saling menjatuhkan. Saya tidak mau ada yang menjatuhkan. Diskusinya adalah menyampaikan apa data yang diperoleh selama penugasan, lalu hasilnya bagaimana, lalu nanti kelompok 1 yang presentasi, kelompok 2 dan ketiga itu akan memberikan masukan. Ya, misalnya bisnis analisis itu ada 10 komponen. Ternyata kelompok 1 baru 8 komponen yang dibahas. 2 komponen lagi bisa kalian minta kepada kelompok 1 untuk memperbaiki. Oke ya, itu tugasnya. Itu dipresentasikan di minggu keempat atau tanggal 19 Oktober.
Nanti tanggal 26 Oktober minggu berikutnya itu nanti kalian akan gabungkan antara kelompok 1 sampai kelompok 3 menjadi tugas kelas. Tugas kelas itu adalah tugas yang menjadi dasar untuk nilai kelasnya. Jadi nanti ada dua poin di situ, satu tugas kelompok dan satu tugas kelas. Tapi nilainya dua ini satu. Jadi nggak ada nanti nilai yang kelompok ini 80, 70, 60, tidak. Kalau udah dikumpulkan satu kelas, terus saya kasih nilai 80, berarti semuanya 30 mahasiswa itu nilainya 80. Oke, setuju ya? Ya, kalian udah harus ngerti. Jadi nanti tanggal 19 dipresentasikan, tanggal 26 nanti kalian harus kumpulkan tugas tugas gabungannya per kelas. Jadi 3 kelompok akan digabungkan jadi satu. Jadi dalam bentuk Word aja. Itu ya untuk tugas. Jadi nanti kalian harus sepakati dulu PT-nya apa. Kalau saya sarankan sih Kalbe Farma. Tapi kalau menurut kalian tidak mau pakai Kalbe Farma tidak apa-apa. Ya, kalau menurut kalian informasinya lengkap, yang perusahaan ini Pak silakan. Yang penting kesepakatan. Jadi satu PT itu untuk satu kelas ya. Cuman analisanya berbeda ya. Satu business analysis, yang kedua accounting analysis, yang ketiga financial analysis ya. Tuh. Oke. Sebelum ini saya akan cek dulu ini ya, ini kuliah kita ya. Saya udah lihat daftar hadir udah 30. Oke. Ya, saya simpan. Oke. Ini sebagai kontrol saya dengan kalian. Oke, kita bahas ini ya. Jadi akan kita bahas 2 chapter hari ini. Mudah-mudahan selesai jam setengah 12, jam 12 lah. Apa-apa. Oke, nanti filenya nanti saya irikan. Oke, itu ininya. Jadi selain tugas yang tadi saya sampaikan secara kelompok, individu ya, kalian juga akan mendapatkan tugas secara individu tadi kelompok ya. Nah, caranya apa? Caranya itu yang di Google Classroom kalau kalian lihat, saya minta kalian untuk memberikan pertanyaan kalau seandainya kalian memang sudah membaca chapter-chapter yang pernah saya kirim ya kan. Contohnya chapter 1 udah kalian baca tapi tetap saya akan jelaskan juga gitu loh. Karena setelah saya cek Google Classroom-nya ya, Google Classroom-nya coba kita lihat. Sorry. Google Classroom ya. Ini kalau kalian kelihatan ya gambarnya ya, nanti nah ini nongol dia sebentar. Oleh agak lambat karena saya buka beberapa file ya, biar multitasking saya bisa mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus ya. Nah, di Google Classroom ini saya belum oke. Ini ada beberapa pertanyaan yang nanti kalian akan bahas ya. Kita akan bahas, sorry. Baru 3. Nah, ini nanti kalian bisa menggunakan Google Classroom ini mengajukan pertanyaan. Jadi setiap kali ada pertanyaan atau dari pertanyaan saya juga itu ada nilainya. Jadi berlomba-lomba lah kalian untuk membaca chapter itu dan mengerti. Nanti kalau tidak mengerti kalian masukkan ke Google Classroom. Nanti kita bahas ini ya. Ini baru 3. Tadi kelas sebelumnya di kelas 509 di pagi hari ada sekitar 10 orang yang bertanya ya. Artinya saya bisa melihat keaktifan kalian dalam hal memberikan masukan kepada saya. Mungkin dalam penjelasan saya kurang, jadi itu medianya kapanpun kalian ini saya akan jawab.
Jadi saya akan selalu mantau Google Classroom atau di WA Group. Nanti nilai itu akan menjadi dasar saya untuk kalian mendapatkan nilai aktivitas. Oke, itu Izin Pak, nanti kita suaranya bahas ini ya. Karena suaranya putus-putus. di sini ada mohon izin bertanya saat melakukan komparatif analisis kita dapat memasukkan tren data. Putus-putus, Marcella? Putus Iya ya? Pak, tadi sekarang Oke. udah. Saya aplikasi sebentar. Nggak tahu ini post attention. Ya, oke. Saya matikan dulu beberapa ini. Sudah ini. Oke. Karena kalau makin banyak data yang dibuka, ini menjadi masalah ya. Oke. Nah, ini tadi yang ingin saya sampaikan adik-adik. Jadi ada 3 triangle yang harus kalian bikin, business analysis, accounting analysis, dan financial analysis. Jadi nanti kalian 3 minggu ya, 3 minggu itu kalian akan belajar ini. Ya, makanya saya bilang hari ini saya akan kejar yang business analysis dan accounting analysis. Ya, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Mudah-mudahan terselesaikan sampai jam 12 atau bahkan jam 1. Oke, itu nanti di minggu keempat nanti kalian presentasi. Minggu kelima tugas dikirim, diserahkan ke saya untuk kelasnya tadi. Tetapi sekaligus kita belajar lagi untuk 3 kali pertemuan ke depan mengenai cash flow analysis. Oke, itu yang ingin saya sampaikan pertama. Oke, sekarang kita masuk ke chapter 1 dulu. Ya, ini ada 48 slide, tetapi tidak akan saya bahas semuanya. Jadi adik-adik, dalam kuliah ini kalian akan saya ajarkan bukan dari sisi menghitung apa namanya contohnya ya, current ratio rumusnya ini, enggak saya akan enggak jelaskan itu. Lalu bagaimana present value untuk mengukur obligasi, enggak, kita enggak bahas itu. Tapi saya asumsikan kalian sudah mengerti rumus-rumus tadi, karena ada di manajemen keuangan, ada di akuntansi keuangan. Yang kita akan pelajari adalah bagaimana membaca datanya. Oke, jadi kita akan belajar bagaimana membaca data dan menganalisisnya, ya menganalisanya. Jadi data itu banyak, tetapi bagaimana kita menggunakan data yang banyak itu menjadi sesuatu yang lebih baik, meaningful gitu ya, lebih berarti baik kita sebagai pelaku juga berguna untuk kepada pihak lain. Karena tujuan daripada laporan keuangan apa? Akuntansi Izin itu Pak, apa? Art, bukan science. Artinya suaranya seni. putus-putus Pak. Nah, oke, putus-putus ya, sinyalnya yang jelek ya. Sekarang udah jelas belum? Udah jelas? Sudah Pak. Nah, oke, sekarang udah jelas ya. Nah, oke, saya lanjutin ya. Jadi kalau ada kurang jelas nanti interupsi aja ya. Oke, tadi saya sampaikan bahwa analisis itu yang terpenting. Datanya banyak, tetapi bagaimana menggunakan data tadi bisa menjadi bermanfaat, ya kan? Tadi saya sudah sampaikan bahwa kondisi di laporan suatu laporan keuangan, akuntansi itu adalah art, seni.
seni atas pencatatan tadi, bla bla bla, dalam bentuk mata uang, yang dalam hal ini ada rupiah kalau di Indonesia, yang dapat digunakan di dalam pengambilan keputusan. Nah, ini dia. Bagaimana data-data tadi bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, itu yang akan kita pelajari di sini. Oke. Sekarang kita belajar tentang overview-nya, ya. Di sini ada beberapa grup, ya, yang harus kita perhatikan. Business analysis, ini yang pertama, ya, yang tadi saya bilang. Business analysis itu akan membahas tentang semua ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, mengevaluasi prospeknya ke depan dan mengevaluasi resikonya. Resiko dari sisi siapa? 10 ini, business decision makers ini. Ya. Jadi masing-masing ini berbeda nanti. Kalau melihat satu perusahaannya farmasi misalnya, contohnya Kalbe Farma, equity investor, siapa itu? Pemegang saham. Itu akan melihat berbeda dengan si kreditor. Nah, kita lihat nanti laporan keuangannya. Komponennya besaran mana dia. Nah, nanti kita lihat itu satu-satu ya. Nah, apa yang menjadi target tujuan yang grup-grup tadi ini, yang di sebelum ini, adalah yang ini. Di mana 10 komponen ini ya harus dibahas menjadi suatu tipe-tipe dalam analisis bisnis. Contohnya labor negotiation. Apa kepentingannya labor negotiation? Serikat pekerja. Kalian harus cari informasinya. Kalau PT Kalbe Farma ini ada serikat pekerjanya enggak? Terus beberapa tahun terakhir ini serikat pekerjanya marah-marah enggak? Gara-gara pandemi, demo. Nah, itu harus dicari. Karena kalau nanti banyak perusahaan yang banyak berdemo nanti, banyak yang menuntut, itu perusahaan itu menjadi nilai negatif. Kepada siapa? Ayo. Investor luar negeri. Makanya terkenal investor luar negeri itu nggak mau nanam uangnya di Indonesia karena apa? Ayo. Karena posisi di Indonesia kebanyakan yang demo, yang sulit untuk apa namanya tenang berusaha gitu loh. Ngerti maksud saya? Jadi semuanya harus jelas dalam hal komponen-komponen yang harus kita lakukan gitu ya. Contoh yang lain, regulation, peraturan. Coba dicarikan PT Kalbe Farma, dia ada nggak aturan-aturan yang dilanggar? Misalnya tidak bayar pajak, lalu ada terjadi perdagangan bagaimana? Coba dicari, apakah dia comply, apa dia patuh dengan peraturan. Terus bagaimana kredit analisisnya? Utangnya ada nggak? Terus banyakkan mana sumber dananya? Dana dari utang apa dari equity? Nah, contoh-contoh itu yang harus kalian pelajari ya, adik-adikku ya. Nah, itu jadi 10 ini yang dilihat. Nanti tim kelompok 1 nanti kalian harus mencari informasi tentang type of business analysis. Jadi ini harus dicari. Karena ada 10 orang ketua kelompok bagi rata semuanya. Kamu cari ya labor negotiation-nya terkait serikat pekerjanya, terus director oversight-nya kalian cari ya, visi misinya direkturnya, itu bisa dicari dengan Google. Tapi kalau dia perusahaannya go public adik-adik, itu banyak informasi dari bursa efek, yaitu di prospektus. Ya, di prospektus namanya. Itu tebal bukunya, itu semua lengkap. Ya, lengkap banget. Jadi kalian bisa cari di situ. Nah, dua utamanya di dalam analyzing financial statement, ya, laporan utamanya. Bagaimana menghitung nilai kredit itu adalah sumbernya, dan bagaimana intrinsiknya. Intrinsik itu adalah nilai yang ada di dalam. Beda dengan ekstrinsik. Sama seperti kalau uang 10.000 dengan uang 100.000 itu beda nilai ekstrinsiknya. Tetapi nilai buat satu lembar uang 10.000 dengan satu lembar uang 100.000 itu sama. Cara membuatnya, cetakannya, tintanya segala macam sama, tapi
kemampuan untuk menukar uang itu beda. 100.000 bisa dapat 10 kue, kalau yang 10.000 hanya dapat satu, contohnya seperti itu. Nah, kredit analisis itu ada komponennya ini guidance-nya. Kalian harus bisa lihat di sini. Apa kalau trade kreditor, apa yang dilihat? Bagaimana goods or service-nya, barang dan jasanya dia bagaimana. Apakah lebih banyak short term, mau short term, atau yang bagaimana? Usually implicit interest, selalu memberikan utangnya itu ada bunganya. Nah, atau non-trade creditor. Jadi ada nggak most long term-nya, ada nggak gitu loh. Jadi ini yang dilihat. Kalian cari data-datanya untuk dapat menjawab ini semua. Gitu ya. Itu logika untuk tugas kelompoknya tadi. Nah, ditambah lagi kredit analisisnya ini ada liquidity, ada solvency. Nah, ini kalian udah tahu lah apa likuiditas ya, kemampuan untuk memenuhi jangka pendeknya, tentang jangka pendeknya. Ada current cash inflow-nya, ada liquidity dari asetnya, ya. Solvency berarti long term-nya, jangka panjangnya. Lalu apa prosesnya, tipe prosesnya? Nah, ada di sini. Ya, prospektif analisis yang tadi saya bilang. Mulai dari bisnisnya ada, lalu ada accounting-nya, ada financial, inilah yang jadi ujung ini semua larinya ada di intrinsic value. Oke, jadi ini kelompok 1 ya adik-adikku, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Saya nggak tahu, Yasmin kelompok berapa, saya nggak tahu, Marcella kelompok berapa, saya nggak tahu. Nanti lihat, kalau dia masuk kelompok 2, topiknya accounting analysis. Kalau Marcella kelompok 3, financial analysis. Oke. Ya, biar kegambar aja ya. Yang lain-lainnya. Saya belum baca sih kelompoknya, tapi udah dibagi 3. Oke. Accounting analysis. Nah, kita bahas lagi apa yang mau dibahas di accounting analysis. Ya. Kita nanti akan di chapter 2 akan lebih dalam lagi. Bagaimana peraturannya, bagaimana akuntansinya, bagaimana dia taat nggak. Misalnya dia harusnya dia pakai prinsip, kan di akuntansi ada namanya prinsip konsistensi. Nah, perusahaan ini mengganti nggak metode penyusutannya. Terus kalau dia mengganti metode penyusutannya, caranya bagaimana? Apakah langsung mengganti, atau dia sering-sering mengganti, atau bagaimana? Nah, itu kan nggak boleh kan? Karena ada prinsip konsistensinya tadi. Gitu. Nah, terus ada comparability problem, ya, across firm and across time. Jadi mulai dari dia perusahaan itu ada sampai dengan waktunya. Itu tadi saya bilang, prinsip-prinsip akuntansi kalian harus tahu, ada 9. Ya, prinsip cost, revenue, cost against revenue, lalu prinsip materialitas, konservatif, apalagi ya banyak ya 9. Bapak lupa ya, karena orang akuntan kadang-kadang itu banyak sekali gitu ya. Saya udah sebutan tadi udah 6 atau 7. Oke. Nah, ini financial analysis. Apa yang mau dihitung? Apa yang akan dianalisis? Inilah nanti yang analisisnya, ya. Nah, ada lagi namanya valuation, ya. Ada present value. Kalian udah pelajari present value, ya. Ini dalam investasi nanti PT Kalbe Farma pakai apa cara ngitungnya, misalnya. Misalnya kalian dapat ada metodenya, ada berapa sih? 4 ya. Ada pakai payback period, masih ingat nggak? Masa lupa? Ada payback period, ada present value, ada IRR, internal rate of return. Kalian belajar kan itu ya? Terus ada namanya profitability index, betul ya? Nah, itu coba lihat di PT KB Pharma contohnya. Dalam investasi dia menghitung pakai apa? Carilah informasi itu. Nah, kenapa dia pakai itu? Coba kita analisa gitu ya. Oh, ternyata present value yang pakai karena apa? Dia memperhatikan nilai waktu uang, contohnya kayak gitu.
Oke, terus ada bisnis activity-nya. Nah, bisnis activities tadi kan ada bisnis analisis, ada dari investing, planning, ada financial. Nah, ini ada operating activities-nya. Coba lihat. Nah, bagaimana dia investingnya untuk bisnis activity dia, planningnya bagaimana, finansialnya bagaimana, investasinya tadi direncanakan dan segala macam. Intinya adalah tidak ada pakem di dalam membuat tugas kelompok. Yang terpenting adalah kalian harus mencari sebanyak-banyaknya data untuk dapat menganalisis yang tadi yang di atas. Bisnis ada 10. Nah, ya kan? Terus accounting ada prinsip-prinsipnya. Kalian analisa sedalam-dalamnya. Itu loh. Financial analysis ada rasio, ada comparative analysis, ada common size analysis. Walaupun ada data lengkap, ambil semua. Makin banyak kalian analisa, makin bagus. Gitu loh. Jadi berlomba di dalam mengambil data dan menganalisisnya. Nanti kita akan kita akan bahas di minggu ketiga, minggu depan untuk financial analisisnya. Ini tadi bisnis activities, yang dilihat apa? Nih, ada kompetisi, kompetitornya gimana, pricingnya bagaimana, taktiknya bagaimana, ada promotion, ada nggak projection, ada nggak opportunities-nya. Ini harus kalian lihat. Ya, banyak kan? Nah, ada bisnis activities-nya, owner dan liability. Ya, ini bisnis activities nih. Pilihan antara dari modal sendiri atau dari kewajiban. Ya, liabilities. Nah, terus ada lagi buying resources-nya bagaimana, selling resources-nya bagaimana, supplier dengan yang dia punya. Contohnya Kalbe Pharma, dia jual obat. Nah, obat ini dibuat oleh kimia. Nah, kimianya, bahan-bahan kimianya dapat dari mana? Itu harus kalian cari tuh. Ya, ya sumber-sumbernya, perusahaan suppliernya siapa-siapa aja. Nah, ini kan what type of data is available for the analysis to utilize. Ini yang penting, data-datanya harus lengkap. Apa saja datanya? Ini dia. Ya, kuantitatif, kalian butuh financial statement, laporan keuangan, industri statistik, statistik industrinya, ekonomi indikator, regulatory filings, trade report. Ini kuantitatif nih, kualitatifnya ini. Jadi inilah data-data yang kalian harus cari untuk bisa menjawab tadi itu. Ini udah dikasih guidance-nya nih. Ada melalui website, ya kan? Ada melalui press release di wartawan koran. Terus ada namanya financial press, penyampaian di wartawan atau wawancara, ya. Bentar ya. Oh ya, ini kalian kalau ini di record ya, direkam kan ya? Oke, biar saya dapat gambarannya. Oke, financial statement, balance sheet, income statement, ini kalian udah tahu lah ya. Gak usah saya jelasin. Lalu informasi yang lainnya apa? Auditor report. Udah berapa kali dia di audit? Gimana laporan auditnya? Ada nggak ada catatannya? Itu kalian tulis aja. Jadi istilahnya nih, kalian tuh latihan menulis apa ya? KTTA ya, karya tulis tugas akhir. Nah, itu ini latihannya ini. Ya, ini tugasnya apa latihannya. Jadi kalau kalian bikin nanti terus kalian mau kembangin menjadi KTTA masih bagus, tinggal tambahin aja data apa. Ya silakan kalau mau, misalnya perusahaannya industri farmasi itu kan banyak tuh, ada 10 perusahaan. Ambil aja satu udah 10 orang bikin itu.
analisis laporan keuangan. Contohnya kayak gitu. Lalu ini balance sheet. Saya skip aja ya. Ini kalian udah tahu lah ya. Aset sama dengan kewajiban plus modal. Mohon maaf Pak, putus-putus suaranya Pak. Semua ini. Nanti setelah minggu keempat atau minggu kelima, keenam, ketujuh, nanti kita akan bahas masalah cash flow itu dari operating, dari investing, dan dari financing. Ya, jadi nanti 3 minggu kita berturut-turut akan bahas. Jadi lebih detail, ya, analisanya lebih gampang itu. Tapi setelah presentasi. Lalu berikutnya ini contohnya. Ya, return earning komparatif, ini hanya contoh-contoh aja. Nah, terus bagaimana dengan finansial nanti ya? Finansial akan dibahas tentang bagaimana mengaitkan komparatif analisis. Ya, komparatif analisis ini apa sih? Membandingkan tahun ke tahun atau membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain yang sejenis. Nah, contoh itu komparatif ya. Biasanya tahun ke tahun dalam satu jenis laporan itu aja. Ya. Lalu ada lagi namanya common size analysis, ya analisis yang ukuran yang umum. Biasanya pakai persentase, ya. Misalnya neraca. Nah, neraca itu ada 10 komponen. Nah, dari 10 komponen itu mana yang paling besar menyumbang menjadi nilai neraca total. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan coba kalau dilihat, saya besarin. Nah, ini kan ada nih. Kalau kita lihat ya. Sorry. Nah, ini dia. Ini kan kita lihat tahun 2011. Ya kan ini 100%-nya ini ya, kalau kita pakai common size itu angka yang paling besar apa yang menyebabkan si perusahaan ini aset yang terbesar apa gitu loh gambarannya. Aset lancarnya totalnya cuma 34%, sisanya di aset tetapnya ya. Nah, dari sekian banyak aset tetap yang ada yang paling besar adalah aset tetap yang tangible. Itu artinya yang berwujud. Yang tidak berwujud 20,9%. Nah, dibandingkan dari tahun 2010 ada perubahan. Nah, ini cara menganalisa itu berbeda nanti. Ya, kalian harus tahu itu ya. Kenapa di tahun 2011 ternyata ada perubahan nih. Property play-nya dari 33 menjadi 28,8%. Ini cara menganalisanya harus tahu kalian. Itu contohnya. Nah, terus berikutnya ada namanya, saya kecilin lagi. Oke, di sini ada perbandingannya common size-nya dari tahun 2006 sampai 2011. Nanti yang PT Kimia Farma, Kalbe Farma atau apalah nama perusahaannya yang kalian pilih nanti, itu datanya misalnya hanya 4 tahun. Jangan dipaksakan ya 4 tahun ya 4 tahun aja. Gitu loh. Jangan dipaksakan harus 10 tahun. Enggak, yang terpenting kalian cari aja. Yang penting kalian bisa membuat gambaran analisisnya. Ya. Pesannya Bu Menteri Keuangan adalah jangan takut melakukan analisis karena datanya nggak lengkap. Tapi yang harus ditakutkan adalah orang yang tidak pernah mengambil kebijakan
karena datanya yang tidak lengkap, itu yang salah. Artinya apa? Analis itu boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Berarti maksud saya, analisis itu salah itu nggak ada masalah. Ya, itu nggak disalahin kita. Kalau salah karena data yang kita kumpulkan terlalu sedikit atau itu nggak akan salah itu. Tetapi asal jangan bohong. Karena nggak punya data, terus kalian bikin-bikin, itu nggak suka saya. Ya, ingat, analis itu tidak boleh bohong, salah boleh, data semampunya aja atau seadanya. Jangan diada-adain. Nah, tinggal dianalisis. Tinggal kedalaman analisis yang akan kita lihat. Oke, jadi ada waktu 1 minggu kalian, atau kalau mau kerjakan nanti besok, ada waktu 2 minggu, untuk kalian cari informasinya. Atau mau kita tetapin aja perusahaannya. Tapi tadi di kelas sebelumnya saya bilang cari sendiri. Yang penting industri farmasi, carikan satu objeknya. Satu subjek. Perusahaan apa? Kalbe Farma, Kimia Farma, atau apa? Silakan pilih. Nanti tinggal dianalisa sesuai tadi yang aku bilang. Business analysis, accounting analysis, dan financial analysis. Kelompok tadi. Oke, saya lanjut. Ini ada analisis preview, ada rasio analisis. Ini nanti financial banyak sekali ya. Saya akan bahas itu nanti di minggu ketiga. Ini ada pasar analisis efisiensi, nanti kita bahas. Nah, ini ada bukunya si Suprayaman ini terbagi atas begini dia. Kalau nggak salah bukunya sudah saya kirimkan ya. Tebel, halamannya banyak banget ya. Soft copy-nya saya udah kirim. Palepu juga saya udah kirim. Ya, ini ada chapter-chapternya, nanti tinggal ambil aja. Nanti PowerPoint-nya saya kirimkan. Ini udah pernah kalian pelajari lah. Ya. Nah, ini adalah chapter 1 yang membahas tentang overview semuanya dan juga analisis tentang bisnis analisisnya. Oke, sekarang kita masuk ke analisis berikutnya yaitu chapter 2. Suara saya masih jelas kedengaran adik-adik? Jelas, Pak. Marcella? Oh, jelas. Oke, nggak terputus ya? Tidak, Oke. Pak. Ya, kita masuk sekarang chapter kedua. Ya, tadi udah bisnis analisis, sekarang kita akan bahas mengenai financial reporting dan analisis. Ini accounting analysis yang kita akan bahas. Nah, dalam accounting analysis yang penting adalah yang tadi saya sampaikan, generally accepted accounting principle. Prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nanti kalian harus analisa nih, perusahaan ini metode akuntansinya untuk penyusutan aset apa? Ada nggak perubahan kebijakannya? Tahun berapa kebijakannya? Terus bagaimana menerapkannya perubahan itu? Lalu metode persediaannya pakai apa? Kenapa dia pakai itu? Kalian harus analisa itu, ya. Ya, FIFO karena apa, LIFO karena apa, itu harus. Ya. Nah, di dalam chapter ini dijelaskan juga lingkungannya. Ini karena dia pihak luar yang bikin, kita udah punya juga ya, yaitu IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Dan juga kita udah punya KSAP, Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Untuk yang jasa pemerintah. Tapi kalau yang sifatnya swasta ada namanya IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, ini ada lingkungannya. Nanti ini kalian harus ini ya, tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya yang BEJ ada aturan tersendiri ya, Jakarta. Ini hanya contoh aja yang disampaikan. Jadi nanti dalam hal accounting analysis yang perlu kalian lihat adalah lingkungannya, faktor lingkungannya. Siapa yang mengatur,
peraturan nomor berapa dia pakai, gitu ya. Itu harus kalian dapat. Nah, ini contoh luar negeri ini. Ini apa nama informasi aja, ya. Terus bagaimana manajer dalam perusahaan itu, ya, tanggung jawabnya apa diskresinya yang diperlukan dalam akuntansi, ini dia. Manager discretion is necessary in accounting. Ada nggak manajernya sangat berpengaruh terhadap metode akuntansinya, ya. Apakah lebih banyak major law based on GAAP atau ada adjustment-adjustmentnya? Ya itu nanti kalian cari informasi, ya. Terus ini lagi dari sisi auditing, berapa kali dia diaudit, ya, berapa lama dia diaudit. Kalaupun nggak ada datanya, hanya laporan auditnya, it's okay, nggak apa-apa kalian tulis di Word-nya, gitu loh. Nanti presentasinya pakai PPT, silakan. Kalau kalian mau pakai Word-nya juga nggak apa-apa. Jadi nanti minggu keempat, ya, itu banyakkan kalian yang ngomong, bukan saya. Ya, gantian nanti. Minggu ketiga masih saya yang banyak ngomong. Nanti minggu keempat kalian yang banyak ngomong. Itu nanti nilainya di situ. Ya, oke. Ini auditingnya, bagaimana analisisnya, ya. Environment faktor lain apa? Corporate governance-nya. Dia memperhatikan transparansi enggak? Dia memperhatikan 3E enggak? Efisien, efektif, ekonomis. Itu ya, corporate governance-nya ya. Transparan enggak? Terus ada informasi yang disembunyikan enggak? Gitu loh. Ada kasus hukum enggak? Misalnya dituntut oleh masyarakat karena membuang limbah. Itu kalian cari itu semua. Ya, informasi itu. Banyakinlah informasinya, cari terus. Susun dengan baik ya. Environment faktornya di sini ada internal user, ada external user ya. Ya, di sini ada manager, other, internal auditor, sales manager, terus ada leaders. Nah, ini harus kalian lihat ini. Karena masing-masing pengguna itu punya kepentingannya masing-masing. Jadi kalian harus dapatkan informasinya. Ya. Terus di sini bagaimana dengan ekonomi, industri, company, berita-beritanya bagaimana? Terus ada nggak disclosure-nya, penjelasan secara menyeluruh? Ya. Terus, nah di sini ada relevan, reliability. Ini harus kalian lihat nih. Relevan juga informasinya. Update nggak informasinya? Sesuai nggak? Reliability nggak? Gitu kan. Ya, bagaimana limitation-nya? Ya, keterbatasannya dari sisi financial accounting-nya, timelines-nya, frekuensinya, forward looking apa enggak, terus berapa kali dia nyampaikan informasi, disampaikan nggak ke pihak luar, ke masyarakat secara bebas. Nah, itu perlu itu. Karena makin bagus dia transparan, itu bisa mendongkrak nilai saham. Ingat itu ya. Siapa yang menguasai informasi, dia menguasai dunia. Nah, itu dia. Kalau kita tidak dapat informasinya, perusahaan itu gimana kita mau beli? Ya, masa kita beli kucing dalam karung? Nggak bisa kan? Kita harus cari informasi sebanyak-banyaknya. Gitu loh. Jadi perlu harus dengan pasti mencari informasi itu. Ya. Oke. Accounting konsepnya, financial statement-nya, ya kan? Nah, financial accounting-nya bagaimana? Ada historical cost, accrual accounting, materialitasnya, ya. Ada nggak kesalahannya dia selama dia berusaha? Nah, itu konservatifnya bagaimana? Ini harus kalian analisa ya, prinsip-prinsipnya ya, dengan data yang memadai. Ada fair value accounting-nya. Nah, membandingkan nanti historical sama fair value-nya gimana. Jadi sebenarnya analisis ini tidak belajar bagaimana menghitungnya, tidak. Kita hanya
ngambil data, mengolahnya, baru kita analisa. Gitu loh. Jadi asumsi saya ya kalian udah tahu gitu loh. Apa itu revenue recognition, pengakuan pendapatan, expense matching. Kalian harus tahu itu. Ya, karena di accounting itu sangat penting. Ya, apalagi kalian udah lulus semua nilai A lagi kan. Jadi kalian harus pintar lah ini. Saya yakin kalian bisa lah. Accrual, apa bedanya accrual? Dia menggunakan accrual atau ada setengah-setengah? Di akuntansi kan di swasta harusnya accrual basis kan. Di swasta nanti apa di pemerintah yang tahun 2015 baru accrual basis. Sebelumnya dia setengah-setengah, ada yang cash, ada yang accrual. Bagaimana dia pola menghitungnya, ya, pengakuan pendapatannya bagaimana, ya kan? Terus bagaimana membandingkannya produk cost-nya dengan period cost-nya. Ini sebenarnya guidance ini yang saya sampaikan itu pedomannya. Tinggal kalian cari datanya, ya. Terus accrualnya bagaimana? Sampaikan berapa variabel print cost-nya, berapa penjualannya. Ini kalian bisa cari itu. Ya, saran saya tadi cari perusahaan yang udah go public. Pasti informasi lengkap. Ya, itu kuncinya. Lalu ada accrual, ya. Ini hanya teori aja. Nah, ini ada perbandingannya lagi di chapter ini. Kalau dia penjualan kredit, apa efeknya? Nanti bisa dilihat si perusahaan ini menggunakan kebijakan apa nih? Penjualan kredit enggak? Kalau udah penjualan kredit, naiknya income-nya. Nah, itu kalian harus lihat gitu loh. Ya, ini. Oke, ini. Nah, analisisnya ini, accounting analysis, just for accounting distortion, so financial report better reflect economy reality. Artinya apa? Maksudnya, accounting distorsi itu kan banyak ya. Karena kan dia datanya data historical. Nah, bisa kegambar nggak dengan ekonomi reality kita? Contohnya kayak pandemi, ya. Dengan pandemi, perusahaan banyak yang kolaps, banyak yang nggak bisa berkembang, ya. Mati tidak, hidup pun tidak, gitu ya. Ya ada yang pegawainya dirumahkan tapi tidak digaji. Ada pegawainya langsung dipecat atau dikeluarkan karena perusahaannya tutup. Nah, itu kelihatan nggak dengan economic reality? Halo? Suara saya kedengaran lagi nggak? Putus-putus. Putus, Pak. Marcella? Putus-putus, Pak. Ya, di perusahaan yang kalian pilih tadi itu, dalam menganalisa accounting analisis itu ada nggak distorsi tadi dengan economic reality-nya tadi, ya kan? Apakah memang perusahaan si farmasi tadi, contohnya KB Pharma, itu karena pandemi makanya dia gulung tikar? Sepertinya tidak, ya kan? Karena banyak yang membutuhkan apa namanya vitamin, obat dengan pandemi ini kan. Nah, itu malah yang harus dianalisa adalah harganya bagaimana gitu ya kan. Nanti dari sisi accounting bisa nggak diakui dengan price yang mahal tadi atau bagaimana ya, nggak tahu datanya bagaimana, kalian coba cek aja. Tapi ekonomi reality ini maksudnya bisa nggak accounting metode akuntansinya tadi itu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi sekarang ini yang ada pandeminya gitu ya. Karena apa namanya metode persediaan juga akan berubah misalnya. Perlu nggak dilakukan perubahan penyusutannya juga karena memang perusahaan nggak berusaha sama sekali. Nah, contoh-contohnya itu ya. Nah, terus accounting analisisnya misalnya estimation error-nya. Nah,
Ada nggak kemungkinannya membandingkan reliability dengan relevansinya? Kalian cari itu nanti. Earning manajemennya bagaimana, pengelolaan keuntungannya, ya, kalian cari gitu ya, dari accounting analisisnya. Siapa tahu dia merubah metode karena ingin labanya bagus. Ya, kalian kan tahu ya, contohnya Garuda kemarin, ingat nggak kasusnya Garuda? Garuda itu kan tadinya kan dia rugi terus tuh ya. Tahu-tahu diaudit oleh suatu perusahaan, ternyata perusahaannya itu dibeli auditnya, sehingga dikatakan Garuda untung besar. Sehingga apa efeknya? Si kantor akuntan publiknya ditutup dan perusahaan kena sanksi Garuda, ya kan? Nah, itu yang salah, ya. Ya, untuk meningkatkan nilai sahamnya kok begitu caranya Garuda ya. Saya juga curiga kok selama 10 tahun berturut-turut dia rugi terus, tahu-tahu melonjak untungnya sampai 2 triliun. Nah, itu yang bahaya ya. Itu yang sangat sangat tidak baik ya. Nah, itu analisa kalian tuh nanti, PT KB Pharma misalnya. Sahamnya bagaimana nih gitu ya. Kok bisa dia naiknya cepat gitu loh. Bisa jadi karena apa? Window dressing. Tahu nggak window dressing? Window dressing itu adalah mengalihkan mengalihkan keuntungan yang seharusnya keuntungan di tahun depan ditarik menjadi keuntungan tahun ini. Itu namanya window dressing. Ya, artinya make up laporan keuangan yang tadinya rugi menjadi untung. Yang tadinya penjualannya kecil, sama dia dinaik-naikkan. Misalnya dengan harga transfer pricing. Ya, contohnya apa? Dia punya perusahaan anak. Perusahaan anak ini butuhnya produk dari kita. Tapi fiktif penjualannya agar meningkatkan tingkat penjualan. Nah, kayak gitu harus bisa kalian analisa ya. Ini penjualannya apa nih? Ya, apalagi misalnya PT Kimia Farma punya anak perusahaan. Waduh. Tapi untungnya kalian farmasi yang dipilih oleh dosen koordinator. Coba kalau kalian diambil industri otomotif, banyak sekali itu. Ya, otomotif itu banyak itu data-datanya itu, permainannya kasar-kasar mereka. Tapi ya itu cara mencarinya, ya bisa turun ke lapangan, bisa ya untuk saat ini jangan turun ke lapangan lah ya. Kalian pakai googling aja, Om Google aja kalian cari. Ya. Tanya sama Om Google, itu banyak itu. Ya, cari informasinya atau pakai Bursa Efek Jakarta. Ya, makanya saya bilang tadi cari perusahaan yang sudah go public saja. Itu lebih baik. Oke? Saya lanjut lagi. Di sini ada income shifting, lalu ada accounting analisisnya, ya, step-stepnya ini guidance saja. Terus ada accounting analysis, ada comparative analysis, income measurement. Nanti ini lebih kepada yang tugasnya si financial analysis kelompok 3. Ini lebih banyak nanti. Nah, nanti analisanya keuntungannya apa, kerugiannya apa. Ya. Ini ada nih comparability, terus lower objectivity. Kalau dia tidak mau memberikan informasi kepada orang luar, ya itu bahaya. Implication-nya untuk analisa, misalnya analisis inputnya bagaimana, ya, di starting income-nya, ya, pendaftarannya dimulai dari mana, ya. Kalau dia perusahaan konstruksi bangunan, pengakuan pendapatannya bagaimana? Kan berbeda ya. Kalau dia penjual barang, ya pengakuannya setelah barang itu diterima atau uang cash diperoleh, ya kan? Ini ya revenue recognition. Terus ini ada historical cost, transaction basis, konservatif dan seterusnya. Ini contohnya, ini pergerakannya. Nanti kalian bisa aja ya melihat dari sisi gabungan antara penerapan accounting numbers-nya
dengan stock price-nya, book value dengan earning-nya. Silakan kalian bikin aja. Kalau datanya lengkap, ya bisa bikin gambar kayak gini, ya. Ini pakai Excel kok, ya. Nah ini contohnya si Emerson Electric, ya. Ini perusahaan elektrik. Nanti kan kalau kalian mau pakai perusahaan farmasi, data farmasinya masuk sini. Tinggal dicarikan apa namanya gambarnya, ada bikin apa namanya bar chart bisa, pie chart, apa diagram batang, diagram lingkaran. Nah itu. Jadi sebenarnya tugas kelompok tadi saya tidak butuh animasi-animasi. Saya tidak butuh ada ukiran-ukirannya ya kiri kanan. Saya nggak butuh itu. Yang saya butuh adalah kelengkapan data dan cara analisisnya. Ya, nanti presentasinya juga seperti itu ya, adik-adik. Oke, ini chapter 2 sudah selesai yang saya sampaikan. Saya lanjut ke, tapi sebelum mulai lagi saya mohon izin, saya mau screenshot dulu ya laporan saya ke kampus bahwa saya sudah memberikan kuliah. Kita ada waktu 20 menit nih ya, kita bahas pertanyaannya. Ya. Tapi mohon izin, saya mau lihat dulu handphone saya dulu ya, sebentar 2 menit.